Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel saya. Sekarang di tangan saya ini ada dua utas kabel. Sebenarnya ini bukan dua utas ya, seharusnya dia ini satu pasang. Tapi karena ikatannya terlepas, jadi dia bentuknya dua utas. Kabel saya yang ada di tangan saya ini adalah kabel induk SR, kabel induk sambungan rumah. Kabel yang biasa dipergunakan oleh petugas PLN untuk menyambung listrik dari tiang listrik ke rumah. Yang ingin saya bicarakan di kesempatan kali ini adalah bagaimana jika tiba-tiba kabel SR itu yang di rumah kita itu tiba-tiba putus. Bagaimana cara menyambungnya? Nah, ini cara menyambungnya juga mesti diperhatikan teman-teman semua, karena jangan sampai sambungan kita itu tidak aman, berbahaya, malah justru nanti akan menimbulkan korsleting. Nah, disinilah yang ingin saya sharing di kesempatan berbahagia ini, bagaimana cara menyambung kabel SR, kabel sambungan rumahan ya, yang aman, halus dan tidak menimbulkan bahaya di kemudian hari. Sebelumnya itu kita harus tahu dulu bahwa kabel induk SR ini terdiri dari dua bagian. Bagian pertama itu adalah kabel yang seharusnya dialiri listrik beraliran negatif. Dia tuh ciri-ciri kabelnya polos. Dan kedua, kabel utas kabel yang hanya boleh seharusnya ya dialiri listrik yang beraliran positif. Ciri-ciri kabelnya itu dia ada semacam kayak alur guratan ya, yang ini ciri-cirinya bisa dilihat, ini perbedaannya. Mungkin kamera belum tidak begitu jelas ya. Ini halus ya, tidak ada guratannya, tidak ada alur, ini ada alurnya. Nah, untuk kita menyambung kabel ini apabila di kemudian hari kabel kita putus, maka alat-alat yang kita butuhkan adalah satu buah tang, satu buah pisau cutter, dan satu buah isolasi kabel. Isolasi kabelnya juga seharusnya isolasi kabel yang berbahan dasar karet, karena dia lebih elastis sehingga ketika kita melilitkan kabel melilitkan isolasi ke kabel, dia bisa terpres masuk. Baik, sekarang kita mulai bagaimana cara menyambung kabel SR, kabel induk SR, dimana kabel sambungannya ini nanti akan terlihat halus dan rapi. Baik, sebelumnya kita kupas dulu salah satu ujung kabel ya. Apabila kabel induk SR kita putus, kita kupas dulu salah satu ujungnya. Kita kupas pembungkusnya sampai terlihat logam kabelnya itu sendiri. Biasa terbuat dari aluminium atau tembaga. Lalu kabel yang sisi sebelahnya juga yang putus, kita kupas juga ujungnya sama seperti ini sampai terlihat logam kabelnya yang biasa terbuat dari alma atau tembaga. Setelah kedua sisi ini, kedua ujung dari kabel ini terkupas, langkah selanjutnya adalah dengan mengurai beberapa lembar logam kabelnya sampai dia berbentuk seperti ini. Di ujung satunya juga kita lakukan hal yang sama, 2 atau 3 lembar kita urai. Dia bentuknya seperti kayak huruf apa ini, huruf T atau huruf L. Lalu kita pertemukan kedua ujung kabel yang putus ini, yang rencana kita mau sambung, kita pertemukan seperti ini. Lalu kita lilit. Yang ininya juga kita ikut lilit juga ujungnya ya.
Yang bagian sebelahnya juga sama, kita lakukan dengan cara dililit juga. Yang ujungnya juga kita ikut lilit juga. Kemudian kita rapikan dengan tang. Ini diupayakan supaya dia bentuknya nantinya ini melingkar. Lilitan itu melingkar supaya tidak ini ujung-ujung kabel ini tidak menonjol tajam keluar. Kalau dia menonjol tajam bisa bahaya nanti, bisa koslet. Jadi dia harus betul-betul melilit, bundar, melingkar ya. Kita bantu pakai tang, kasih rapat dia. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini kan dia kuat ini. Kalau ada kita raba-raba lagi kembali. Kalau misalnya ada yang ujung-ujungnya agak-agak menonjol keluar, kita rapatkan kembali. Setelahnya adalah kita membungkus kabel yang sudah terkupas ini dengan isolasi yang kita sudah siapkan. Sebenarnya kalau orang mau tidak mau pusing ya, tidak mau pusing, mau praktis, orang bisa saja menyambung dengan cara yang asal sambung saja, asal putar-putar saja. Cuma masalahnya kan nanti sebentar itu sambungannya tidak aman, tidak safety, jadi bisa menimbulkan koslet. Nah, sekarang sambungan kabelnya kan sudah terlihat rapi, bersih, tidak ada apa istilahnya tonjolan-tonjolan. Dengan cara sambungan seperti ini, kabel induk kita itu akan lebih kuat, tahan lama, dan tidak menimbulkan bahaya di kemudian hari. Nah, sekarang misalnya dari dua utas kabel kita itu putus dua-duanya, bagaimana cara menyambungnya? Sebenarnya caranya tetap sama. Misalnya yang putus itu di bagian positif negatifnya, sebenarnya cara menyambungnya sama, cuma yang membedakan itu adalah posisi kita menempatkan kabel yang sudah disambung itu bagaimana supaya tidak berdempetan. Jadi di sini ada satu kabel yang sudah saya coba sambung ya. Jadi posisinya itu ketika misalnya dua utas kabel itu putus, kita posisikan seperti ini. Jangan dikasih berdempetan seperti ini bahaya. Jadi kita kasih agak berjauhan seperti ini. Kalau misalnya dua dari kabel kita itu, kabel yang negatif dan kabel yang positif itu putus. Ya, jadi saya ingatkan kembali, jangan disambung di berdempetan seperti ini, tapi dipisah seperti ini. Nah, dengan cara seperti ini, dia sambungannya lebih aman. Oke bro, saya kira mungkin sampai di sini dulu apa yang bisa saya sampaikan. Semoga saja bisa memberikan manfaat yang banyak kepada teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.